Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesempitan, di tengah-tengah rasa sakit, kita diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berinteraksi, bisa memulai perjalanan dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam buku dan karya beliau yang sudah tidak asing lagi di dunia, bukan hanya di dunia ilmu tapi di tengah-tengah masyarakat dunia, yaitu Riyadhus Shalihin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita saat kita mempelajari apa yang beliau suguhkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan langsung masuk ke dalam bab pertama. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati kedua orang tua beliau, merahmati guru-guru beliau dan orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf beliau dan mereka, dan mengampuni segala khilaf kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku yang Allah muliakan, itu yang beliau minta dari kita. Beliau minta kita mendoakan beliau dan kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, dan orang-orang yang beliau kasihi dan seluruh umat Islam. Dan ini menunjukkan betapa gigihnya beliau dan tulusnya beliau insyaallah ta'ala dalam mencintai umat Islam. Walaupun mungkin beliau nggak kenal atau ada yang nggak kenal sama beliau, tapi beliau masih meminta kita untuk mengingat mereka, mengingat umat Islam secara umum, dan mendoakan umat Islam semoga mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran besar bagi kita untuk senantiasa membersihkan hati kita, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada kebencian kepada umat Islam sebagaimana yang diarahkan dan yang diberikan oleh beliau rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, dan kembali beliau memulai dengan basmalah, memulai bab pertama ini dengan basmalah. Dan sekali lagi, ini adalah simbol bagaimana lemahnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, simbol betapa butuhnya hamba akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena bismillahirrahmanirrahim bermakna aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah dengan menyebut namanya yang maha pengasih, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ini pelajaran bagi kita untuk memulai sebuah aktivitas positif, memulai sebuah karya, memulai sebuah kitab, memulai sebuah bab, memulai sebuah pembahasan dengan meminta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu kita pun juga mengucapkan bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita dalam mengkaji kitab ini dan memberikan keberkahan kepada kita. Dan ini besar sekali saudaraku yang Allah muliakan, karena Nabi SAW bersabda, kullu amrin dhi balin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap aktivitas positif yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari keberkahan, nggak berkah.
walaupun banyak, tapi tidak melahirkan kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Ternyata kita lupa meminta pertolongan kepada Allah. Ternyata kita mengandalkan diri kita sendiri, bertumbuh pada kedua kaki kita yang rapuh, bertumbuh pada kecerdasan kita yang pendek, dan kita lupa meminta kepada Al-Alimul Khabir yang maha memiliki ilmu, yang maha teliti dalam mengetahui segala sesuatu. Maka saudaraku yang Allah muliakan, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awalan babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat di dalam setiap amal dan ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin atau dalam karya yang bernama Riyadhus Shalihin adalah bab keikhlasan dan menghadirkan niat di setiap amalan, ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi sekali lagi, bab pertama adalah bab tentang keikhlasan. Bab tentang keikhlasan dan bab tentang niat. Saudaraku yang Allah muliakan, pola beliau yang beliau gunakan di dalam membahas setiap bab, sebagaimana yang telah sudah kita sampaikan, beliau akan sebutkan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim terlebih dahulu, baru beliau melanjutkan dengan hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa lihat ketika beliau memulai dengan bab keikhlasan, maka beliau memulai dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ada 3 ayat yang beliau angkat di dalam bab keikhlasan. Mari kita nikmati satu demi satu. Ayat yang pertama adalah ayat kelima dari surat Al-Bayyinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama, ibadah, amalan, perbuatan, dan ucapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, dan tidak mengarah ke kanan dan ke kiri, tidak menuju ke titik selain mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, itulah siratal mustaqim. Saudaraku yang Allah muliakan, kita berhenti sejenak dan kita nikmati ayat yang pertama ini. Ayat ini membuka mata kita bahwa yang Allah perintahkan kepada kita bukan sekedar ibadah, bukan sekedar puasa, bukan sekedar sholat, bukan sekedar zakat, bukan sekedar tasbih atau berzikir atau berdoa, bukan hanya haji atau umrah, bukan hanya berinfak dan bersedekah, bukan hanya membantu saudara kita ketika sedang kesusahan seperti hari ini, bukan hanya patungan atau memberikan donasi, memberikan APD untuk pejuang medis dan orang-orang yang membutuhkan APD tersebut, bukan hanya sekedar membagikan hand sanitizer kepada orang yang nggak punya, atau membagi-bagikan masker bagi orang-orang yang membutuhkan dan harus berinteraksi dengan manusia, bukan hanya menolong orang yang sakit atau mengantarkan mereka, bukan hanya itu, tapi perintah Allah kepada kita adalah Anda lakukan itu semua dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengarah ke titik manapun selain Allah Subhanahu wa taala, tidak mengarah ke pihak manapun. Apa maksud tidak mengarah? Artinya hati kita tidak mengharapkan pihak manapun.
ketika kita melakukan hal tersebut. Hunafa, hanya lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya lurus kepada Allah. Tidak ke A, tidak ke B, tidak ke C. Ingat, kita sedang berbicara tentang hati. Jadi ketika kita beramal, ketika kita beribadah, hati kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ikhlas kepada Allah. Dan tidak, hati kita tidak mengharapkan si A, si B, si C, si D. Tidak mengharapkan Pak Fulan, Pak Alan, dan seterusnya. Tidak mengharapkan Mbak Mawar, Mbak Melati, dan seterusnya. Tidak mengharapkan harta dunia, tidak mengharapkan pujian, dan seterusnya. Mukhlisina lahudina hunafa. Ikhlas kepada Allah, dan hunafa, hanif. Hati itu kepada Allah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, ini yang seringkali dilupakan oleh kita. Kita berpikir perintah dari Allah hanya mengerjakan sholat subuh. Oh tidak, saudaraku. Perintah dari Allah adalah mengerjakan sholat subuh dengan ikhlas. Banyak orang berpikir perintahnya hanya suruh sholat duhur. Tidak. Perintahnya adalah sholat duhur dengan ikhlas. Banyak orang berpikir bahwa perintahnya hanya bantu orang, kasih infak dan sedekah, hanya mendonasi. Tidak. Perintahnya adalah berinfak, bersedekah, donasi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berpikir kita buat fundraising, kita buat donasi besar-besaran. Bukan hanya itu. Ketika Anda membuat donasi atau fundraising, Anda harus ikhlas karena Allah. Bukan ingin dipuji, bukan ingin cari panggung, bukan ingin diakui sebagai orang baik oleh lisan-lisan manusia. Bukan itu yang Allah perintahkan. Nggak cukup. Perintah Allah, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah Allah adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amal perbuatan, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan ucapan dan perbuatan, dan benar-benar nggak menoleh ke kanan, nggak menoleh ke kiri, udah lempeng aja, udah lurus terus gitu. Orang mau bilang A, mau bilang B, enggak. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan Allah kata, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan itulah agama yang lurus. Siratul mustaqim, agama yang mustaqim, yang lurus, yang gak belok-belok. Jadi kalau tanya, agama Islam itu apa sih? Ini. Kalau Anda melakukan sesuatu hanya mengharapkan atau hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, atau perintah Allah kepada kita, kepada saya, kepada saudara sekalian, dan jamaah yang Allah muliakan, adalah beribadah dengan ikhlas, bukan hanya ibadah saja. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Saudaraku yang Allah muliakan, keikhlasan secara bahasa itu memiliki beberapa makna. Jadi secara bahasa, secara etimologi memiliki beberapa makna. Dan ini penting, karena banyak orang bicara ikhlas itu tidak tahu apa itu ikhlas. Dan
seringkali kan kita juga bingung, bedanya ikhlas sama ridho kepada Allah tuh apa sih Ustadz? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu positif. Nah, akar masalah agar kita bisa membedakan apa itu ikhlas, apa itu ridho nantinya, apa itu pasrah, apa itu qanaah, maka kita harus tahu definisi kata-kata tersebut mulai dari arti secara bahasa. Mulai dari arti secara bahasa. Arti ikhlas secara bahasa itu bisa bermakna murni. Bisa bermakna murni atau memurnikan sesuatu. Jadi kalau kita katakan mengikhlaskan niat, berarti memurnikan niat. Jadi ikhlas bisa bermakna murni. Sekali lagi catat baik-baik, ikhlas itu bermakna murni, memurnikan sesuatu atau membersihkan sesuatu. Bisa bermakna jernih, bersih, itu keikhlasan. Jadi murni, bersih, jernih, dan yang semakna dengan itu. Dan ini pakar bahasa yang mengatakan ikhlas itu murni, itu seperti Al-Imam Ibnu Faris, seperti Al-Imam Ibnu Manzur, dan mengatakan ikhlas itu jernih seperti Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Dan nama-nama itu nama-nama besar dalam ilmu bahasa Arab. Al-Imam Ibnu Faris, Al-Imam Ibnu Manzur, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi kalau dengar kata ikhlas, ingatlah keterangan dari mereka. Murni, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Manzur, Al-Imam Ibnu Faris, atau jernih, sofi, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Hadirin yang Allah muliakan, di antara dalil tentang makna secara bahasa ini adalah kita bisa buka firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 66. Kita buka An-Nahl ayat 66. Hadirin yang Allah muliakan, dalam surat An-Nahl ayat 66 Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya di dalam penciptaan hewan-hewan ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Ada pelajaran bagi kalian. Loh, kok dari ikhlas larinya ke hewan ternak, Ustaz? Sebentar dulu, kita lagi menjelaskan ikhlas secara bahasa. Apa pelajaran dan apa hikmah, apa ibrah dari penciptaan hewan-hewan ternak itu? Salah satunya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kami memberi minum kepada kalian dari sesuatu yang berasal dari perut hewan-hewan ternak itu. Dan menariknya, salurannya di antara di antara darah dan kotoran atau kotoran dan darah. Apa hal itu? Labanan, susu, khalisan, dan khalisan,
yang ikhlas, kalau kita pakai terjemahan letterlock, susu yang ikhlas, sa'igon lisyaribin, yang higienis dan layak diminum oleh orang-orang yang ingin meminumnya. Susu yang ikhlas. Apa maksud susu yang ikhlas? Susu murni. Karena ikhlas dalam ayat ini bermakna secara bahasa, secara etimologi. Jadi ini pelajaran besar loh buat kita. Itu susu yang berada di perut hewan ternak tersebut, itu berada di antara kotoran, saluran kotoran dan darah. Tapi nggak bercampur, walaupun sangat rentan, sangat deket banget jaraknya, sangat deket banget jaraknya. Tapi bisa keluar ke kita, itu benar-benar masih murni, masih murni, sehingga higienis dan layak untuk diminum oleh orang yang ingin minum susu tersebut. Jadi arti ikhlas secara bahasa adalah murni, jernih, bersih. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 66. Saudaraku yang Allah muliakan, setelah kita memahami apa makna ikhlas secara bahasa, dan kita langsung dengar dari pakar-pakar bahasanya langsung seperti Ibnu Mandzur, Ibnu Faris, mari kita melangkah, lalu apa makna ikhlas secara istilah, secara terminologi. Dan sekilas info buat kita semua, saat kita membicarakan kata apapun, itu biasanya ada hubungan dan korelasi antara makna secara bahasa dan makna secara istilah. Dan ini bukan hanya bicara tentang kata-kata dalam bahasa Arab atau dalam bahasa agama kita, dalam bidang manapun biasanya ada korelasi antara secara bahasa dan secara istilah, secara etimologi dan secara terminologi. Makanya dibahasnya dari sisi bahasa dulu, karena sangat membantu memahami apa maksud dari kata ini dalam bidang tersebut. Nah, begitu juga setelah kita paham, oh ikhlas itu artinya murni ya, ikhlas itu artinya jernih, bersih, dan langsung dari pakar-pakarnya yang menyatakan. Maka mari kita sejenak membahas apa arti secara istilah. Ketika ulama kita bilang kita harus ikhlas, apa sih arti ikhlas tuh? Kita harus, mas, sholat harus ikhlas. Iya, tapi aku nggak tahu apa tuh arti ikhlas. Kalau umroh harus ikhlas. Terima kasih mas, tapi apa arti ikhlas? Kalau mau sedekah, bagus, tapi harus ikhlas. Aduh, aku senang banget dinasihatin, tapi masalahnya apa arti ikhlas? Nah, kalau kita lihat keterangan para ulama, maka akan banyak definisi yang kita dapatkan. Akan ada banyak redaksi definisi yang kita peroleh. Oleh karena itu pada kesempatan kali kita nggak akan bahas semuanya. Ini sampai minggu depan juga nggak selesai kalau kita bahas satu persatu. Kita ambil beberapa contoh definisi dari para ulama yang dinilai oleh para pakar memaparkan ikhlas secara komprehensif, secara menyeluruh. Atau kalau dalam istilahnya jami' mani' gitu loh, komplit dan tidak ada celah untuk ruang untuk dikritik gitu loh. Jadi udah komplit lah. Di antaranya yang disampaikan Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Sekilas info, Al-Izz bin Abdissalam adalah seorang ulama Syafi'iyah
besar dan luar biasa. Jadi salah satu ulama madzhab Syafi'i, beliau mengatakan ikhlas itu an yaqsid bi ta'atihi wajah Allah wa la yuridu biha siwah. Ikhlas itu adalah ketika seseorang dalam atau pada saat mengerjakan ketaatan itu mencari wajah Allah, menginginkan wajah Allah, dan tidak menginginkan selain Allah. Jadi pada saat mengerjakan ketaatan itu menginginkan wajah Allah dan tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Saudaraku yang Allah muliakan, ada definisi menarik juga dari Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Beliau menyatakan ikhlas itu khuluwul qalbi mimma siwallah wa sukunuhu ilallah. Khuluwul qalbi, hati itu steril dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu steril, bersih dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sukunuhu ilallah, karena ia begitu tenang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu udah nyaman banget sama Allah, menuju kepada Allah, mengharapkan wajah Allah, sehingga steril dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu steril. Hati itu nggak mengharapkan ke A, ke B, ke C, ke D, dan seterusnya. Sebuah definisi yang sangat menarik dari beliau. Satu lagi dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Rasanya kalau bicara tentang keikhlasan atau amalan hati, nama ini harus dilibatkan, saudaraku. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan ikhlas itu adalah qasdul ma'bud wahdahu atau wahdihi bita'abbud. Qasdul ma'budi wahdihi bita'abbud. Menginginkan Allah semata dengan beribadah kepadanya. Jadi menginginkan Allah semata dengan beribadah kepadanya. Hadirin yang Allah muliakan, ada 3 definisi yang kita bahas. Yang pertama, Al-Izz bin Abdissalam, an yaqsida bi ta'atihi wajah Allah wa la yuridu biha siwah, yaitu dalam mengerjakan ketaatan kita hanya menginginkan wajah Allah dan kita tidak menginginkan selain Allah. Lalu Syekhul Islam Imam Ahmad bin Abdul Halim, ikhlas itu hati itu steril dari selain Allah. Kenapa? Karena sudah dan nyaman, tenang, hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Dan yang ketiga, Ibnul Qayyim, menginginkan Allah semata dengan beribadah kepadanya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, tolong dicatat definisi Al-Izz bin Abdissalam, bisa dicek dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam.
Qawaidul Ahkam. Adapun keterangan Syekhul Islam bisa dicek dalam kitab beliau Al-Istiqamah, dan keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bisa dicek dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Dan kalau kita perhatikan, tiga definisi tersebut secara umum sama atau mengarah pada substansi yang sama. Perbedaan hanya perbedaan redaksi, perbedaan kata, tapi makna sama. Itu hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita beribadah. Dan ini jelas memiliki korelasi dengan makna secara bahasa murni. Jadi tujuan kita murni karena Allah, murni mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, murni. Lalu apa tadi secara bahasanya? Murni, jernih, bersih. Lihat, hati itu steril, bersih, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi kita jelaskan, bahwa ada korelasi antara makna bahasa dan makna istilah. Karena makna secara bahasanya adalah murni, bersih, jernih, maka ketika hati masih mengharapkan pujian makhluk ketika beribadah, itu nggak murni, berarti itu nggak bersih dan nggak jernih, masih ada noda-noda berharap kepada makhluk, noda-noda pujian, noda-noda ambisi dunia. Allah minta murni. Jadi kembali kepada Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah menginginkan, memerintahkan kita untuk ibadah dan memurnikan ibadah hanya mencari wajah Allah. Hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya menginginkan Allah. Ketika kita sholat, kita hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa, kita hanya menginginkan mendapatkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita berinfak, bersedekah, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini steril. Hati ini steril dari mencari wajah-wajah manusia. Makanya setelah mukhlisin al-hunafa, gak ke kanan ke kiri, gak ke kanan, gak ke kiri. Oleh karena itu para ulama mengatakan orang yang ikhlas itu, saudaraku, la yuhibbu madhal makhlukin wala dhammahum, sebagaimana disampaikan Al-Imam Baihaqi. Atau sebelum itu kita sebutkan keterangan yang lain dulu. Masih disampaikan Imam Baihaqi, al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Orang yang ikhlas itu lupa penglihatan makhluk dan manusia. Kenapa? Karena fokus tertuju pada Sang Khalik, mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini menarik sekali, saudaraku. Orang yang ikhlas itu karena fokus kepada Allah, mencari wajah Allah, akhirnya dia lupa pandangan-pandangan orang kepada dia, pandangan-pandangan orang kepada dia.
Orang mau puji, mau celah, dia enggak. Dia tidak enggak. Dia enggak sadar karena dia lupa. Fokus. Gimana sih kalau kita lagi fokus kepada sebuah kerjaan misalnya, atau ke sebuah titik, itu teman kita lagi muji kita nggak sadar. Mohon maaf, lu ngomong apa tadi? Jadi nggak dengar gue ngomong dia tadi. Enggak. Padahal selama 5 menit dipuji terus sama nih orang. Kegeeran? Enggak. Terharu? Enggak. Berbunga-bunga? Enggak juga. Kenapa? Fokus. Atau sebaliknya, temannya yang ngeritik dia, celak dia, caci maki dia. Mohon maaf, bisa diulang tadi kamu ngomong apa ya? Ya Allah, nih orang nggak ada reaksi. Kenapa? Karena fokus mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan wajah manusia. Makanya sekali lagi para ulama mengatakan la yuhibbu madhal makhlukin wa la dhammahum. Orang ikhlas itu tidak menginginkan pujian dari manusia, dan secara otomatis dia tidak terpengaruh dengan celaan manusia. Kenapa? Karena bukan itu fokusnya, bukan itu tujuannya, bukan itu harapannya. Harapannya dan tujuannya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang Allah perintahkan dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Itu agama kita. Agama kita itu. Agama kita bukan cari panggung dunia. Ingat, adapun berada di panggung itu perkara lain. Abu Bakar As-Siddiq berada di panggung dunia sebagai khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu panggung tertinggi dalam dunia. Utsman bin Affan jadi khalifah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain, semua mereka itu punya panggung dunia, dapat panggung. Tapi apakah mereka mengincar itu? Enggak. Mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan dapat atau tidak, ini tentang motif. Ikhlas itu tentang motif. Ikhlas itu tentang niat, dan nanti kita akan bahas tentang niat. Ikhlas itu tentang apa yang Anda inginkan, bukan pencapaian Anda. Apa yang Anda inginkan? Ini bukan tentang kekayaan, ini bukan tentang kekuasaan, ini bukan tentang pujian, tapi ini tentang motif. Apakah Anda ingin pujian manusia? Ini bukan tentang pujian. Seperti tadi, orang yang ikhlas adalah orang yang nggak menginginkan pujian manusia, dan di waktu yang sama dia nggak terlalu mikirin ketika dicela oleh manusia, nggak terpengaruh. Ini bukan tentang pujian, ini tentang keinginan dipuji. Dan dua hal ini beda kotak, saudaraku. Beda kotak. Menginginkan dipuji oleh manusia dengan ibadah kita, itu bukan bagian dari agama. Karena perintah Allah, ibadah dengan ikhlas. Tapi dipuji tanpa ada keinginan untuk dipuji, sekali lagi dipuji tanpa ada keinginan, harapan dan motif dan ambisi, itu bagian dari agama. Bukankah kita memuji Nabi kita SAW? Dan itu nggak ada kaitannya dengan ikhlas nggak ikhlasnya Nabi. Nabi orang yang paling ikhlas, tapi di waktu yang sama beliau adalah sosok yang paling dipuji di dalam agama kita. Bukankah salawat dan salam? Dan kita selalu memuji Nabi SAW. Makanya ketika ada sahabat bertanya tentang orang yang beribadah ikhlas dan dipuji orang, apa kata Nabi? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira yang Allah segerakan kepada seorang mukmin sebelum nanti Allah balas dengan surga, dengan syarat ikhlas dan gak tertarik.
Bukankah Imam Syafi'i kita puji? Kita puji Imam Syafi'i. Tapi beliau nggak menginginkan pujian tersebut. Bukankah kita puji Imam Nawawi? Dan para ulama memuji Imam Nawawi. Sampai dikatakan sempurna dengan standar manusia. Itu bukan pujian, itu pujian. Alimul ubad, ulamanya para ahli ibadah, dan ahli ibadahnya para ulama. Al-faqih, mujtahid, imam, hujjah bagi orang-orang setelahnya. Itu pujian besar. Tapi apakah beliau ingin dipuji? Tidak. Masih ingat ucapan beliau, la aja'alu fi hillin man laqabani muhiddin. Aku tidak halalkan, aku nggak suka orang yang memberikan gelar kepadaku muhiddin. Nah itu. Dan ini kekayaan konsep kita, saudaraku. Di satu sisi kita nggak ingin dipuji, dan itu harus tulus, harus jujur. Dan nanti kita akan bahas di ayat ketiga. Ini bukan lipstick, ini bukan basa-basi. Dan itulah keikhlasan kita. Tapi di sisi lain, pujian kepada seseorang yang ikhlas, yang baik, yang tulus, dan dia tidak inginkan, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia. Saudaraku yang Allah muliakan, oleh karena itu perintah yang harus kita kerjakan, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tugas kita bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir, bukan hanya ngaji, bukan hanya dakwah, bukan hanya berbagi, bukan hanya berdonasi, bukan hanya berinfak dan bersedekah, bukan hanya bagi-bagi makanan kepada yang membutuhkan hari ini, bukan hanya mengedukasi, bukan hanya sebagai volunteer, bukan hanya membantu orang, bukan hanya itu. Tapi tugas kita, perintah Allah kepada kita, lakukan itu semua dengan ikhlas, hanya menginginkan wajah Allah, bukan menginginkan hal lain, khususnya bukan ingin dipuji oleh manusia, mendapatkan panggung dari manusia. Adapun jika kita sudah berusaha ikhlas tapi masih dipuji, atau kita berusaha ikhlas dan dipuji oleh manusia, maka sekali lagi jawabannya ada pada hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi ditanya, ara'aita ar-rajul ya'malul amala minal khair wa yahmaduhu an-nas alaih, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila ada seseorang yang mengerjakan amal-amal kebaikan ikhlas, dan setelah itu dia dipuji sama manusia, dikasih panggung sama manusia, tapi dia nggak pernah inginkan itu, dia hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Sekali lagi, tilka ajilu bushral mu'min, itu adalah berita gembira dari Allah yang Allah segerakan untuk seorang mukmin sebelum dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan di alam barzakh dan akhirat. Ini semua tentang motif. Apa motif kita? Oleh karena itu,
jaga terus hati kita, sterilkan dari keinginan duniawi pada saat kita beribadah kepada Allah, dan nikmati, rasakan kenyamanan ketika kita hanya menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kita akan lanjut ke ayat yang kedua insyaallah ta'ala di esok pagi. Semoga kita bisa istiqomah, dan tentu saja kita bisa ikhlas dalam mengkaji buku ini dalam ibadah-ibadah yang lain. Dan ini waktunya menata lagi hati kita dan mengevaluasi hati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum subhanaka la ilaha illa anta